Hari ini kita akan mempelajari tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi ketika kita memiliki data tunggal, datanya masih dalam bentuk sebaran data seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menyajikan data ini? Data seperti yang kita ketahui bisa kita sajikan dalam bentuk diagram maupun tabel. Nah, untuk kali ini kita akan belajar cara menyajikan data dalam bentuk tabel kelompok atau yang biasa disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama kita bisa buat tabelnya dulu. Terdiri dari 3 kolom. 1, 2, 3. Kolom yang pertama ini nanti berisi nilainya. Karena data ini data nilai siswa, berarti di sini diisi nilai siswa. Kalau datanya tinggi badan siswa, berarti di sini ya tinggi dan tuh. Kemudian yang kedua adalah frekuensinya atau banyak nilainya ini nanti ada berapa. Yang ketiga adalah turusnya. Kalau kita sudah buat tabelnya, sekarang kita tinggal mengisi tabel ini. Bagaimana cara ngisinya? Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu ada beberapa langkah. Perhatikan langkah per langkah. Sekarang perhatikan langkah yang pertama. Langkah yang pertama dalam membuat tabel distribusi frekuensi adalah kita harus menentukan range-nya dulu. Apa itu range? Range itu adalah jangkauan dari data itu. Nah, bagaimana caranya? Range itu sama dengan datum terbesar dikurangi datum terkecil. Nah, data ini terdiri dari 40 datum. Nah, di sini ada yang nilainya paling besar, ada yang nilainya paling kecil. Nah, range berarti kita cari datum terbesarnya berapa, kurangi datum terkecilnya berapa. Nah, di situ kita bisa lihat datum yang terbesar adalah 93. Sedangkan datum yang terkecil adalah 35. Berarti di sini 93 kurangi 35. Kemudian kalau kita sudah tentukan range, ini dihitung dulu. 93 kurangi 35, berapa hasilnya? 58. Setelah kita tentukan range, yang kedua kita tentukan banyaknya kelas. Jadi dari tabel ini nanti kita bagi kelas-kelas. Banyaknya baris itu namanya nanti banyaknya kelas. Nah, kita tentukan banyaknya kelas atau dilambangkan K. K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N ini nanti adalah banyaknya datum. Banyaknya datum ada 40. Di soal sudah diketahui nilai lognya. Berapa? Log 40 itu adalah 1,602. Kita masukkan ke sini. Berarti 1 ditambah 3,3 log 40. 40 banyaknya datum ini dihitung, ini jumlahnya ada 40. Nah, sehingga K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40 tadi 1,602 kali 1,602. Sehingga K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,602. Kalau kita hitung akan ketemu nilainya 6,28. Karena kita mau mencari banyaknya kelas, berarti dia harus bilangan bulat. Nah, ini kita bulatkan. 6,28 kalau dibulatkan berarti 6. Kemudian yang ketiga, setelah mencari range, mencari banyaknya kelas, kita cari panjang kelasnya atau intervalnya. I sama dengan R dibagi K. R-nya 58, K-nya 6. Berapa 58
dibagi 6. Hasilnya adalah 9,67. Kalau dibulatkan menjadi 10. Nah, khusus untuk panjang kelas, pembulatannya harus ke atas supaya tabelnya lebih mudah dibuat. Jadi pembulatannya harus ke atas. Nah, kalau ini sudah sesuai, 9,6 dibulatkan 10. Nah, kalau misalkan nanti jawabannya 9,2 gimana Bu? Harusnya kan 9. Tidak apa-apa, bulatkan ke atas saja. 9,2 jadikan 10. Nah, jadi untuk interval bulatkan ke atas. Yang terakhir kita tinggal pilih batas bawah kelas ke-1. Batas bawahnya adalah data terkecil. Berapa data terkecil? Batas bawahnya berarti berapa data terkecil? Ini tadi 35. Oke, selanjutnya kita tinggal mengisi tabel ini tadi, tabel distribusi frekuensi ini tadi berdasarkan perhitungan yang sudah kita buat. Nah, dari situ kita tadi sudah tahu banyaknya kelas ada 6, panjang kelasnya atau intervalnya 10, dan batas bawah kelas pertama 35. Nah, yang pertama kita lihat ini 35, batas bawah kelas pertama. Kelas pertama berarti yang paling atas. Di situ 35, kita tulis 35. Paling bawah nilai yang masuk di kelas ini nanti 35. 35 sampai berapa? Kita lihat intervalnya. Interval datanya 10. Nah, berarti cara ngitungnya gini. 35 dimulai dari 35 kita hitung sebanyak 10. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Berarti di sini 44. Nah, setelah 44 berapa? 45. Kita hitung lagi sebanyak 10. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Dan seterusnya sampai berjumlah 6 kelas. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak kelasnya, ada 6. Nah, kalau sudah, kita tentukan frekuensi. Frekuensi itu jumlah nilainya. Di sini kan 35 sampai 44. Kita lihat di sini yang dapat nilai 35 sampai 44 ada berapa anak? Kita hitung. Di sini ada 41. 1. Kemudian ada 38. Kemudian ada 45 enggak ya? Batasnya 44. 40. Kemudian ada lagi 35, 40. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini diisi 5. Terusnya gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kelas yang kedua, 45 sampai 54. 45. Mulai dari 45, 1. Terus kemudian 2. Terus kemudian 3, 4, 5. Ada 5. Ada lagi atau tidak? Kita lihat. 6. Ada 6. Di sini tulis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita isi sampai bawah. Kita cari di situ. 55 sampai 64. Kalau kita lihat nanti akan ketemu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 65 sampai 74 kamu cari di situ akan ada 14. 14. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Yang 75
7. 85 sampai 94 ada 1. Bisa totalnya ada 40. Demikian tabel distribusi frekuensi dari data nilai siswa.